Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Yang saya hormati Bapak Amir selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khotib selaku Imam Takran sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan cucuran rahmat dan keberkahannya kepada mereka. Para asatidz yang ada di lingkungan Masjid At-Taubah, ada Ustadz Yahya, Ustadz Anggi, dan Ustadz Wawan, dan juga hadirin jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah, yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap pagi Ahad. Mari kita tanamkan kepada diri kita yang selalu bersyukur kepada Allah dengan segala pemberiannya, karena pemberian Allah itulah yang terbaik untuk kita. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang, dan sudah barang tentu contoh-contoh yang patut kita ambil di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita teruskan kaji kita, yaitu surah Al-Qamar ayat yang ke-13. Wa hamalnahu ala dzati alwah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir. Jazaa'an liman kana kufir. Wa laqad tarakna ayatan fahal min muddakir.
فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم عاصف مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر وكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Ya, sebelum kita membahas ayat-ayat yang telah kita baca bersama, kita lihat ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu ada beberapa ayat yang memperingatkan kepada kita, yaitu orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, ya mereka itulah yang akan tersesat. Mereka itu yang tidak memperhatikan hikmah dari apa-apa yang telah disampaikan kepada mereka. Mereka hikmah-hikmah bagi mereka itu tidak ada artinya. Ya karena itu mereka itu banyak yang berpaling dari peringatan-peringatan yang ada. Dan peringatan-peringatan yang ada itu dibawa oleh para nabi. Dan perlu diingat ya, materi itu yang disampaikan oleh para nabi intinya juga dua. Yang pertama yaitu sebagai basyiron. Basyiron itu artinya kabar yang menggembirakan. Nanti ada lagi habar nadhiron, yaitu yang memberikan peringatan yang sifatnya menakut-nakuti. Saya sering sampaikan kepada jamaah, ya ketika kita terhadap sesama mukmin, sesama muslim, berilah kabar gembira seperti aqimus shalah wa atuz zakat. Dan inilah perintah-perintah yang sebenarnya untuk diri kita sendiri. Jadi ketika kita itu melaksanakan sholat, itu menanamkan kepada diri kita untuk mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Ya, dengan kita melaksanakan sholat, kita bisa membagi waktu. Setidaknya kita itu diingatkan setiap saat
setiap waktu tertentu agar kita itu ingat kepada Allah, itulah suatu keberuntungan yang luar biasa. Sedangkan peringatan itu untuk mereka yang ingkar, mereka yang tidak mau beriman. Nah, inilah diberikan peringatan, hai saudara-saudaraku yang tidak mau melaksanakan sholat, ingat bahwa nanti pada hari kita itu dibangkitkan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Kalau sholat kita itu benar, maka benar keseluruhannya. Kalau kita sholatnya tidak benar, maka di sanalah tahapan-tahapan yang harus dilalui masih banyak. Seperti hisab gitu ya. Nah, kita tahu bahwa ketika kita dihisab, di sana diperhitungkan amalan-amalan kita. Amalan yang baik Allah tunjukkan, amalan yang buruk juga Allah tunjukkan. Nanti dilihat lagi siapa yang amalan baiknya lebih banyak, maka di sanalah dia termasuk ahlul yamin, orang yang berada di barisan kanan. Nanti ada lagi mereka yang amalan baiknya lebih rendah dan lebih banyak buruknya, dan istilah akan digiring ke dalam api neraka. Dan kalau kita perhatikan, ada sebutan bahwa di sini mengkisahkan tentang Nabi Nuh ya. Jadi qablahum qaumun nuhin fakadzabu abdana wa qalu majnunun wazdujir. Ya, jadi orang-orang yang tidak beriman itu ada kecenderungan dia tidak memberikan bukti, tidak memberikan alasan kenapa mereka itu menolak, ya dengan alasan-alasan yang masuk akal atau dengan alasan-alasan wahyu yang mereka terima dari para nabi yang sebelumnya. Tapi ada kecenderungan orang-orang yang menolak ajaran agama itu berkecenderungan memberikan olokan-olokan yang menunjukkan adanya kebencian. Nah, begini juga ya, saya kira dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, orang-orang yang tidak percaya kepada kebenaran itu biasanya jalan pintas. Ada orang yang memberikan nasihat, dibilangnya sok suci, sok ahli ibadah, sok pinter, tapi dia tidak memberikan alasan apa-apa. Nah, inilah di antara mereka itu ada kecenderungan seperti itu. Nah, ini juga digambarkan oleh Al-Quran. Mereka, para orang-orang yang menentang pada ajaran wahyu, ajaran agama dari semenjak nabi sebelum Nabi Muhammad itu juga demikian. Yaqulul kafiru hadza yaumun asir, ya sudah diberitahukan seperti itu. Nah, di sini teruskan kadzabat qablahum qaumun nuhin fakadzabu abdana wa qalu, dan mereka berkata majnunu wasfijir. Jadi mereka menganggap Nuh itu adalah orang gila, orang yang tidak mempunyai akal, ya membuat kapal tempatnya jauh dari lautan, berada di pegunungan, ya bagaimana mengangkatnya dan sebagainya. Dan akhirnya air bah turun, itulah sebagai azab bagi mereka. Dan nanti diteruskan kaumnya Nabi Nuh itu juga awalnya mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi kalau di dalam beberapa periwayatan ada 80 orang, dan ada di antara mereka itu diabadikan itu dijadikan patung. Asalnya tidak ada masalah ketika dibuat patung, tapi lama-kelamaan, oh ini orang-orang yang berjasa kepada kita, maka disitulah dia itu mengagung-agungkannya, mengagung-agungkan kepada orang yang dijadikan patung, yang akhirnya mereka menyembah patung. Nah, nanti akan kita lihat kaumnya siapa yang awalnya menyembah patung tersebut.
Nah, ini juga memang kita juga diajarkan ya. Jadi janganlah kita itu menyembah-nyembah atau mengagung-agungkan, mengkeramat-keramatkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada contohnya. Ya kalau kita lihat di makam-makam para sahabat, ya itu tidak ada yang diistimewakan. Ya semuanya itu di sana di tempat yang sederhana. Ya, jadi tempatnya pun ya kuburannya biasa. Bahkan istri para nabi ya termasuk anaknya nabi ya itu makamnya biasa. Hanya diberikan tanda, dijaga gitu ya, dijaga dengan beberapa tanda sebagai bukti. Disitulah ada anak nabi, disitulah ada istri para rasul, itu tidak berlebihan. Ya dijaga. Nah inilah penting sekali ya, kita itu harus ya menghormati wajib ya, menghormati wajib. Jadi berakhlak kepada mereka dengan menunjukkan kemuliaan mereka wajib. Tapi tidak boleh kita itu mengkeramatkan, ya menganggap suci, menganggap mulia, itu tidak. Mengenang jasa-jasanya iya, boleh. Para wali di Indonesia kita mengenang jasanya, bagaimana mereka itu mendakwahkan Islam sehingga umat Islam di Nusantara ini banyak. Ya kita harus percaya, harus menghormati mereka. Ya kita doakan mereka. Ya yang baku itu kan yang ada di dalam contoh dalam sholat. Ya umpamanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu dan seterusnya. Nah, itu yang jelas-jelas ada contohnya. Ya kita nggak usah berlebihan. Ya, menghormati makam-makam orang yang berjasa, termasuk para pahlawan. Kita juga disuruh untuk menghormati. Ya, tapi ingat ya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi mendoakan pahlawan yang seperti apa? Sabaquna bil iman. Yang dahulunya itu mempunyai keimanan yang sama. Ya, yang sama. Jadi inilah untuk pahlawan-pahlawan kita yang mempunyai keimanan yang sama. Yang tidak mempunyai keimanan yang sama enggak sampai. Ya. Yang sampai itu yang mempunyai keimanan yang sama. Ya banyak pahlawan-pahlawan dari kalangan muslim itu banyak. Dari yang terkenal Jenderal Sudirman itu ya. Siapa yang kenal? Pasti orang Indonesia itu kenal Jenderal Sudirman. Masih banyak yang lain. Ya, kita teruskan. Wa hamalnahu ala dzati alwa'in wa dusur. Wa hamalna dan kami angkut dia. Hamalah itu membawa ya Pak ya. Kami bawa dia ala dzati alwahin, yaitu yang mempunyai zatin, itu mempunyai alwahin, yaitu semacam lempengan papan, wadusur dan paku-paku. Ya jadi di sini ketika Nabi Nuh membuat kapal, itu di sana ada lempengan-lempengan kayu yang besar-besar ya Pak ya. Terus di pakunya, dan itulah sebagai bukti bahwa Nabi Nuh itu mempunyai kemampuan membuat perahu. Ya jadi kalau di zaman dahulu itu paku-paku itu juga dibuatnya bukan dari besi Pak ya. Jadi kayu itu dilobangin, nanti pakai kayu juga. Terus seperti itu. Nah itulah pembuatannya. Jadi kalau kita lihat bagaimana sejarah Nabi Nuh ketika membuat perahu, itu dibantu oleh saudaranya yang namanya itu Aud. Aud itu orangnya besar tinggi, ya, orang yang besar dan tinggi. Nah inilah yang membantu Nabi Nuh untuk membuat perahu. Ini ada kisah ketika Aud itu diberikan makan,
dan memberikan makan itu Nabi Nuh porsinya sama dengan yang lain. Karena orangnya besar, dia marah. Apa-apaan ini? Saya diberi nasi, diberi makanan sama dengan yang lain. Apakah kamu tidak tahu saya ini orangnya seperti apa? Gitu kira-kira kasarnya seperti itu. Terus kerjaannya juga seperti apa? Nah, disinilah seorang nabi itu bukannya marah, tetapi yaitu dengan sabar. Sini saya ajarin, ambil cuci tangan dan sebagainya, baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika itulah dia itu makan dengan diawali dengan baca basmalah, dan disitulah akibatnya membawa keberkahan. Ya, sama-sama mengenyangkan, tapi kalau tidak berkah itu ya tidak ada artinya. Sama-sama kita itu diberikan kesehatan oleh Allah. Kalau tidak diberikan keberkahan, itu ya gak ada artinya. Contoh, orang yang diberikan kesehatan oleh Allah, nah dia tidur, yang tidak diberikan berkah, enak tidur gitu. Ya, 12 subuh gitu kan. Bagi orang-orang yang diberikan keberkahan, diberikan oleh Allah kesehatan, waktu dikumandangkannya adzan, dia mendengarkan as-salatu khairum minan naum, maka dia pun bangkit. Itu berkah. Berkah itu zadal khair, bertambahnya kebaikan, itulah berkah. Jadi kita diberikan kesehatan, kita diberikan kemampuan untuk menggerakkan kaki dan seterusnya untuk melangkahkan ibadah. Nah, itulah berkah. Ya, jadi disitulah Aud itu kemudian dia itu melaksanakan perintahnya dan merasakan keberkahannya. Tajri bi ayunina jazaa'an liman kana kufir. Nah, ini kalau ini menggambarkan bagaimana orang-orang yang berjalan dengan pantauanku, namun demikian jazaa'an liman kana kufir, ada balasan bagi mereka yang ingkar, ya, yang diingkari. Ya, jadi ada balasannya, yaitu orang-orang yang tidak percaya, tidak meyakini bahwa pantauan itu, bahwa pemberian itu adalah dari Allah. Ya, kalau kita perhatikan kan Allah memberikan petunjuk kepada orang itu, ada yang ikuti petunjuk, ada yang kafir, ya. Ya, inna hadainahu sabila imma syakiron wa imma kafuron. Ya, jadi ada di antara mereka yang dalam pantauan tetapi mereka itu tidak mempercayainya. Ya, mereka itu tidak bersyukur dengan apa yang dia terima, bahwa itu adalah pemberian Allah. Walaqad tarakna ayatan fahal min muddakir. Walaqad taraknaha, dan sungguh telah aku tinggalkannya, ayatan, yaitu pertanda. Ini ayat itu artinya banyak, ya Pak, ya. Ayat yang berupa wahyu, ya, wahyu Allah yang tersurat. Ada juga ayat yang memang kekuasaan Allah yang diberikan kepada para nabi yang berupa mukjizat. Ayat itu juga ayat sebagai tanda adanya mukjizat, ya, yang bisa mengalahkan orang-orang yang mendustakannya. Fahal mim muddakir, apakah mereka itu memikirkannya? Nah, ini jadi ayat yang Allah berikan kepada para nabi yang sampai kepada kita, yaitu kalau Al-Quran, yaitu jelas kita yang meyakininya. Dan ada juga ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu ada Zabur, Taurat, Injil. Kalau Injil sekarang Bapak jangan sebut Injil, ya Pak, ya. Kalau Injil itu yang benar, yang Allah turunkan. Ya, lebih tepat ya perjanjian lama, perjanjian baru.
Ya, nggak boleh kita itu terhadap perjanjian baru bilang Injil itu tidak tepat. Yang tepat ya perjanjian baru itu. Ya Bible atau perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau Injil itu yang dimaksud yang sesuai dengan ajaran-ajaran para nabi yang lainnya. Ya karena itu dicampur adukan oleh pendapat-pendapat manusia, maka bukan lagi Injil tetapi perjanjian baru. Ya, jadi ada Taurat itu perjanjian lama ya Pak ya. Injil itu perjanjian baru. Ya, jadi itulah orang ditanyakan, apakah dia termasuk orang yang memikirkannya? Fa kaifa kana adzabi wa nuzur. Fa kaifa kana, kalau diartikan secara terlek itu fa kaifa, dan bagaimana karena keberadaannya azabi, yaitu siksaan-siksaanku, wa nuzur, dan peringatan-peringatan. Ya jadi kalau di sini diartikan fa kaifa itu bisa jadi bagaimana dahsyatnya gitu. Bagaimana dahsyatnya siksaanku dan bagaimana peringatan-peringatan yang telah disampaikan. Jadi ini lagi-lagi nuzur, peringatan-peringatan itu sebenarnya ya ditujukan orang-orang yang tidak beriman. Makanya diawali dengan azabi. Ya azabi. Karena Pak ya naziron, karena memang ditujukan orang-orang yang tidak beriman. Nah inilah materi yang disampaikan oleh para nabi dan rasul yang sifatnya ancaman, yaitu nazir, jamaknya nuzur. Jadi di sini peringatan-peringatan, maka diawali dengan azab, dengan siksaan. Ya ini sering ya ayat yang basyiron banyak. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah di sana gambarannya orang-orang yang Allah berikan kabar gembira, yaitu nanti balasannya berupa surga. Jannatin tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya yaitu mengalir sungai-sungai. Ya itulah untuk orang-orang yang beriman. Ini sebenarnya peringatan untuk orang-orang yang kafir. Adzabi wa nuzur. Diteruskan lagi, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Walaqad, sungguh yassarna, saya mudahkan Al-Quran, kepada Al-Quran lidzikri, untuk sebagai zikir, untuk selalu ingat. Fahal min muddakir, apakah kalian memikirkannya? Ya, Al-Quran ini kan mudah sebenarnya ya Pak, kalau kita itu mau mempelajarinya. Ya, jadi Allah itu memberikan kemudahan terhadap Al-Quran. Bagaimana kita itu bisa menjadikan Al-Quran sebagai pengingat, ya, sebagai pengingat itu Allah mudahkan. Ya, dari awal saya sampaikan Al-Quran disampaikan untuk kita. Yang pertama untuk apa? Dibaca. Mudah kan membaca? Enggak susah. Dipahami. Ya, sudah dipahami, diamalkan. Jadi intinya ya 3. Yaitu dengan membacanya saja kita menjadi ibadah. Al-muta'abbad bitilawati. Jadi makanya Allah nyatakan walaqad yassarnal Qur'an. Allah itu mudahkan kepada kita terhadap Al-Quran. Membacanya saja itu adalah pahala. Bagaimana kalau saya banyak salah, Ustaz? Niatkan kita belajar. Kalau belajar nggak ada salahnya. Ya kalau belajar salah, dia memperoleh pahala belajar. Ya niatnya belajar, pahala belajar. Jadi nggak ada salahnya. Kalau dia itu benar, mempunyai 2 pahala. Pahala belajar dan pahala kebenarannya. Nah itulah kita itu mempelajari Al-Quran itu seperti itu. Itu dari segi membacanya. Apalagi kita mencoba untuk memahaminya. Ya memahami. Memahami itu dengan apa? Memahami itu dengan tafsir, dengan takwil. Tapi ini
untuk mempermudah memahami. Hakikatnya apa? Hakikatnya yang ada dalam Al-Quran yaitu makna, pesan. Pesannya itulah apa? Nah, ini juga sering saya sampaikan. Pesannya juga dua. Kalau nggak perintah, larangan. Kalau orang yang beriman ketika mengetahui, oh itu perintah, laksanakan. Oh itu larangan, tinggalkan. Nah itulah Al-Quran. Makanya nanti disebutkan la yamassuhu illal mutahharun. Jangan salah arti ya. La yamassuhu, tidak akan menyentuhnya. Siapa yang menyentuh? Yaitu Al-Quran. Illal mutahharun, kecuali orang yang disucikan. Jadi yang disentuh itu siapa? Yang disentuh yaitu orang yang sudah disucikan. Disucikannya dengan apa? Dengan 2 kalimat syahadat. Jadi kalau orang beriman mengetahui dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dia yakin, oh ini Al-Qur'an sebagai pedoman. Itu tersentuh. Diteruskan lagi, ciri khas dari orang yang memperoleh petunjuk, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi kalau orang beriman diteruskan alladzina yu'minuna bil ghaib, yakin, tanamkan pada diri kita Allah ada, malaikat ada, nabi ada, Al-Quran, wahyu yang Allah turunkan, Zabur, Taurat, Injil, itu ada wahyu Allah. Diteruskan wa yuqimunas shalah. Nah, tersentuh. Karena dia tersentuh mau melaksanakan sholat. Itu tersentuhnya seperti itu. Jadi infak wa mimma razaqnahum yunfikun, itu tersentuh namanya. Jadi kalau orang yang beriman itu tersentuhnya dia mau melaksanakan dengan perintah, mau meninggalkan semua larangannya. Itu arti tersentuh oleh Al-Quran. Jangan salah menerjemahkan, jangan salah memahami. La yamassu, saya ulang-ulang, la yamassuhu illal mutahharun. La, tidak, yamassu menyentuhnya, yamassuhu menyentuhnya. Siapa? Yaitu ada dhamirnya, yaitu Al-Qur'an. Illal mutahharun, kecuali orang yang disucikan. Siapa yang disucikan? Kita. Orang mukmin, orang muslim yang diawali dengan kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat. Itulah yang tersentuh. Kalau orang-orang yang tidak tersentuh itu orang kafir, orang yang tidak beriman. Ketika baca ayat Al-Quran paling dia akan menggambarkan, oh ini kalau orang beriman, orang muslim ketika menyikapi Al-Quran itu sebagai petunjuk. Bagaimana ketika dia hidup, bagaimana dia itu bermuamalah, merujuknya kepada Al-Quran. Hanya itu. Dia tidak melaksanakan. Siapa mereka? Disebutnya adalah orientalis. Orang-orang barat yang memahami ketimuran. Itulah orientalis. Hanya memahami, sebatas memahami. Jadi hanya menggambarkan saja. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh petunjuk. Ya, jadi inilah berkaitan dengan siksaan, ya, peringatan untuk orang-orang yang tidak beriman, dan basyiron. Inna arsalna alaihim ri'an sarsaran fi yaumin nahsin mustamir. Inna arsalna, aku utus alaihim, atas mereka, rihan, angin, sorsoran itu yang kenceng, fi yaumin nahsim mustamir, yaitu pada hari yang nahas, yang terus menerus. Ini sebenarnya azab Allah itu kalau kita perhatikan itu dahsyatnya luar biasa. Dan azab Allah itu biasanya orang itu tidak bisa menangkapnya. Dari mana asal usulnya? Ini mohon maaf ya, di Israel itu kebakaran. Kebakarannya itu
melihatnya itu ada sesuatu yang aneh. Tapi yakin ini juga untuk orang yang beriman saja. Jadi pohonan itu terbakar bukan dari pinggiran, Pak, tapi dari dalam. Menurut akal sehat itu di mana itu? Itu kan sebenarnya ini zaman akhir, sudah ditunjukkan yang aneh-aneh, kok nggak percaya bahwa di sana ada kekuasaan Allah, bahaya. Ya, kalau sudah sesuatu yang di luar nalar sudah ditunjukkan oleh Allah, tidak percaya, akan datang azab yang lebih dahsyat. Kalau kita itu tidak berpikir, ya katakan Amerika, ya tempat tersebut sering kebakaran, tapi kebakaran kemarin itu luasnya berapa hektar? Ribuan. Dan kalau kita gandengkan, itu kalau Allah akan menyatakan demikian, ini loh biangnya, kira-kira seperti itu. Biangnya yang membuat kerusakan ini loh, bakar dengan api yang sama. Nah itu, ya inilah, itu kan jarang ya orang-orang yang beriman, katakan orang-orang alim, dengan mengantarkan dengan keyakinannya, itu jarang sekali. Sudah terpengaruh oleh dunia materialisme, bahwa yang sebenarnya sesuatu yang di luar nalar itu adalah kuasa Allah yang sudah sangat, karena orang itu diingatkan sangat susah. Nah ini ya, jadi Allah itu sudah memberikan peringatan yang sudah luar biasa. Kalau kita tidak tanamkan keimanan kepada anak kita, kepada anak cucu kita, kepada keturunan kita, itu berbahaya. Makanya tanamkan Al-Quran. Ya, jadi Allah turunkan dulu itu yaitu angin yang kencang, yang dahsyat. Ya, orang itu sudah tidak bisa memikirkan ini dari mana gitu. Nah, disebut di sini liyaumin nahas. Sama ini nahas itu naas Pak ya. Pada hari yang naas mustamir yang terus-terusan, tidak ada stopnya, tidak ada buntutnya, tidak ada ujungnya. Tangsi'un nasa ka'annahum a'jazun nahlin munqair. Jadi Allah pisahkan manusia seperti mereka dipisahkan kayak lepak korma yang lepas. Nah, inilah gambarannya. Ya, pakai kana adzabi wa nuzur. Bagaimana dahsyatnya siksaanku dan memberikan peringatan-peringatan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Ingatkan, Al-Qur'an gamblang. Al-Qur'an itu mudah untuk memahaminya apa yang Allah turunkan. Siapa yang kembali kepada Al-Qur'an? Ini sesungguhnya, Pak, kejahatan demi kejahatan itu bukan karena banyaknya kejahatan, tapi karena orang alimnya itu berdiam diri. Ya, karena orang alimnya itu berdiam diri, karena sudah disumpel oleh rupiah, jadi terdiam diri. Nah, inilah keadaan yang ada. Jadi orang itu ketika orang berbuat salah dan terus menerus, dan dia itu bukan banyaknya kejahatan, tetapi karena orang alimnya diam. Ya, udah urusannya urusan masing-masing. Nah, inilah yang menjadikan seolah-olah kejahatan itu banyak berada di antara kita. Kadzabat Samud bin nuzur wallahu a'lam bissawab. Itulah yang dapat sampaikan. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Billahi taufiq wal hidayah wa na'udzu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.